Halo semuanya. Pertama-tama sebelum kita memulai podcast ini, mari kita perkenalan terlebih dahulu satu persatu. Perkenalkan, nama saya Kevin Ibrahim Julianto Junaidi dengan NIM 22M10010. Saya Petra Remateo dengan NIM 22M10031. Saya Delta orang. Saya berapa bro? Apa pakai dosen? Ya. Dan sekarang di samping kiri kanan saat ini sudah ada mahasiswa Unika Sugio Pranoto dan juga ada dosen pengantar ilmu komunikasi. Langsung aja ya. Langsung aja ya. Buat Pak Bram dulu. Iya. Ya. Sebelumnya Pak Bram ini sudah berapa lama sih ngajar di Unika Sugio Pranoto ini, Pak? Berapa lamanya? Saya masuk di 2016, berarti 6 tahun. Oh, sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Oh iya. Mungkin kan Bapak kan sudah di sini kan selama 6 tahun ya, Pak. Bapak di sini sama 6 tahun pernah nggak sih punya pengalaman yang menyenangkan gitu waktu mengajar? Pengalaman menyenangkan itu ketika nih kaitannya dengan melihat teman-teman. Maksudnya teman-teman itu kan kuliah dengan berbagai macam motivasi. Maksudnya ada yang serius karena saya tahu saya mau menjadi wartawan atau jurnalis, maka saya milih jurusan komunikasi. Tapi ada juga yang kuliah itu aku terpaksa ya disuruh orang tua, aku terpaksa ya saya dipaksa bahkan terpaksa karena dipaksa. Ada juga, jadi kemudian di kelas itu akan macam-macam variasinya. Nah, menyenangkan ketika yang motivasinya tadi awalnya ya hanya dalam tanda kutip ya disuruh orang tua atau untuk pantas-pantasan di KTP statusnya mahasiswa itu untuk memenuhi status itu, ya rasanya ketika mereka serius belajar itu ya itulah hal yang paling menyenangkan buat seorang dosen. Jadi ada motivasi belajar yang tinggi. Jadi lebih ke ini ya, Pak. Kalau motivasi belajar mahasiswanya tinggi, dosennya juga senang gitu ya. Seneng lah. Kalau saya ngomong ada pertanyaan langsung respon, Pak saya nggak sepakat Pak. Nah, itu sebenarnya, tapi ketika ditanya paham. Sebenarnya sedih juga sih. Asal lewat aja gitu. Asal lewat aja. Belum tentu mereka mengerjakan UTS bisa. Terus menurut Bapak sendiri tuh apa sih joyful learning itu? Waduh, joyful learning itu sebenarnya menurut saya sih ya tadi konsep belajar yang menyenangkan. Kalau kemudian di Indonesia kan secara sederhana itu kan membayangkan bagaimana situasi belajar yang menyenangkan. Nah, belajar menyenangkan itu kayak apa? Itu kan pertanyaannya tuh. Ya, belajar menyenangkan itu ketika dosen mahasiswanya senang. Nah, kalau kita hanya dosennya senang ternyata mahasiswanya nggak senang, ya nggak bisa disebut joyful. Atau sebaliknya, dosennya senang, mahasiswanya senang, dosennya nggak senang, ya nggak joyful. Mahasiswa senang itu kan ketika kelas kosong, ya. Kapan itu joyfulnya? Iya, joyfulnya kalau kelas kosong. Iya. Misalnya, ya kayak gitu. Jadi ada dua sisi. Dari sisi mahasiswa juga enjoy, dari sisi dosen juga enjoy. Bagaimana itu menciptakan ya tadi? Dosen juga punya motivasi. Ketika mengajar itu, saya kangen nih ketemu mahasiswa. Jadi ada motivasi yang kuat untuk mengajar dan ada motivasi yang kuat untuk belajar dari sisi mahasiswa. Nah, bagi saya itulah ketemu joyful. Tanpa disuruh baca, itu kalau motivasinya kuat ya saya baca. Jadi ketemu itu, Pak, buku ini halaman ini saya nggak paham Pak. Nggak perlu disuruh, langsung sudah tanyanya gitu. Itu sesuatu yang saya bayangkan joyful ya. Kalau buat Angel, joyful itu apa? Kalau menurut Pak Bram kan sama-sama dosen sama mahasiswa tuh kayak di kelas tuh bukan yang dosen cuma ngobrol-ngobrol doang gitu kan. Kayak mahasiswa juga berpendapat gitu kan. Kalau menurut Angel tuh apa sih? Nah, kalau aku tuh hampir sama kayak Pak Bram. Jadi terkadang kan anak murid tuh tergantung moodnya gitu kan. Kalau moodnya yang kayak padahal seneng tapi tiba-tiba karena temennya kayak nggak seneng gitu, jadi joyfulnya berubah, moodnya berubah, dan tergantung dari setiap sisi anaknya juga sih. Kalau di sisi anaknya seneng, ya sama. Pembelajaran juga bagi dia seneng, pengennya pokoknya mau sama ini aja, sama dosen ini aja gitu. Pokoknya tergantung dari dalam diri anak-anak, dan ada juga yang kayak anaknya kayak nggak mau tapi karena mikir kayak ini tuntutan dari orang tua dengan IP ini, jadi kayak ya udahlah jalanin aja lah ya kan, mau seneng mau enggak yang penting
kuliah gitu. Semakin mengejar gelar-gelar. Ya karena mengejar nama aja. Iya. Tapi metode belum belajar itu juga penting kan. Betul. Iya. Kalau hanya saya contohkan di kelas cuma, selamat sore, kali ini kita mau ngomong ini, jadi bahkan tanpa memandang mahasiswanya hanya melihat. Jadi menurut saya itu juga bisa membosankan. Jadi ini metode menyampaikannya juga perlu bervariasi, artinya mungkin tidak hanya presentasi, mungkin dibagi kelompok kecil untuk memecahkan kasus itu untuk memancing. Dengan bisa praktikan. juga dengan berbagai cara yang beda. Hmm. Yang kayak menarik bagi mahasiswa kan. Mahasiswa tuh butuh kayak hal menarik bagi mahasiswa yang membuat metode belajar kayak lebih seru gitu. Kalau itu berharapnya gimana? Dosen perlakuan dosen ke mahasiswa tuh gimana? Adil, kayak pembagian kelompok juga harus adil. Kadang kan ada yang pinter, ada yang enggak. Jadi kayak ya jangan anak muridnya, maksudnya jangan mahasiswanya aja yang mau gitu, tapi dosennya juga ikut terlibat kayak yaudah kita bagi kelompok barengan gitu, apa enggak jangan maunya kayak mahasiswa sendiri. Kan terkadang mahasiswa sekarang tuh kayak pemilih temen gitu kan, yang maunya sama geng mereka aja gitu ya. Jadi kayak harus berkreasi gitu, harus punya motivasi juga. Kalau Pak Bram gimana? Gimana ya? Cara Pak Bram gimana ya Cara menerapkan joyful learning gitu lah Pak di mahasiswa gitu. Pertama dari sisi sebenarnya dari dulu itu memikirkan, karena ada materi yang memang tidak bisa dibuat permainan itu ya. Misalnya saya itu mungkin terkenal dosen serius kali, mungkin. Jadi kadang saya sendiri juga merasa kok koyong ini ya, maka seringkali saya kuliah singkat itu. Singkat dalam arti begini, ya nggak singkat banget sih menurut saya. Maksudnya kisaran di 50 menit sampai 1,5 jam itu bagi saya masih oke. Tapi kalau kuliah cuma 10 menit juga saya nggak pernah itu. Misalnya mikirnya begini, kalau saya merasa ngomong terus mahasiswa sudah itu bagi saya kayak warning bahwa kayaknya udah selesai deh. Harus selesai. Kenapa kalau saya teruskan malah nggak jadi joyful? Akhirnya bagi saya itu prinsipnya kalau presentasi itu paling yang nyantol 5 menit di awal, 5 menit di akhir. Di tengah-tengah mungkin muap gitu. Jadi kemudian kayak apa ya, terbentuk dalam pikiran saya sendiri, kuliah itu jangan lama-lama ya. Itu buat saya jadi mahasiswa bosan gitu. Maka kayak memposisikan gimana sih jadi mahasiswa. Itu baru saya. Artinya sebenarnya tidak hanya itu Pak. Ada metode lain yang mungkin harus di-create. Oke, kita harus contoh misalnya kemarin saya di kelas riset itu kita praktek gitu ya. Ternyata ya kadang saya rekam sih. Keseriusan mereka itu kayak menikmati banget. Jadi di kelas riset komunikasi strategis itu saya nyuruh mereka nulis apapun itu, lalu saya minta menilai tulisannya. Karena ada satu materi namanya indeks keterbacaan tulisan. Itu mengukur. Jadi mereka praktek bulan, ngitung kalimatnya ada berapa. Kayak mereka menikmati tapi dalam konteks tertekan kayaknya. Tapi mereka menikmati, saya nggak tahu gimana cara menggambarkannya ya. Gitu sih. Tadi kan Bapak sempat menyinggung ini ya Pak, mahasiswa yang mungkin kurang semangat gitu ya. Nah, mungkin Bapak ada cara tertentu nih, caranya biar apa ya, biar mahasiswa tuh kalau belajar tuh semangat lagi gitu loh. Selama ini sih konsep joyful kembali. Joyful itu mengindikasikan asumsinya adalah ketika teman-teman mahasiswa itu membaca itu secara mandiri, tidak perlu dioyak-oyak. Jadi kalau misalnya itu tidak terjadi, ya kalau saya minta, udah baca buku belum? Sekarang baca. Oh iya. Kadang harus dengan paksaan. Karena jujur aja, saya melihat kota Semarang ini agak berbeda dengan di Jogja. Jogja itu melihat kafe-kafe, melihat sudut-sudut itu orang membaca, itu kayak saya sering menjumpai. Mungkin karena konteks Semarang ya kota pesisir ya, kota perdagangan gitu. Mungkin semangat membacanya itu agak lain. Kalau Jogja kota pelajar. Iya, maksudnya nuansa belajar di sana itu saya merasakan ini agak berbeda. Jadi ketika melihat situasi kayak gini ya kadang sih harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa ya nggak mungkin. Teman-teman sudah belajar belum? Ya sudah, nggak apa-apa kan nggak mungkin. Oh, iya. Akhirnya nggak tercipta proses belajarnya itu nggak ada. Kalau kemudian menyerah pada situasi, mahasiswa nggak baca, mahasiswa nggak belajar. Kemudian wes dijarke, yang penting saya nggak marah, yang penting mahasiswa enjoy ya. Apalagi udah nggak usah kuliah aja ya. Oke, saya jadi mahasiswa juga senang, tapi itu ada tanggung jawab moral.
Maksudnya teman-teman sudah bayar, tapi kuliah banyak yang kosong itu, apakah teman-teman nggak rugi? Bagi yang tadi motivasinya hanya untuk ngejar status mahasiswa atau disuruh orang tua, ya mungkin mereka akan senang baik kan, baik. Tapi yang kalau yang mau belajar malah jadi ini ya Pak, jadi rugi gitu loh. Kira itu tanggung jawab moral, karena tidak semua mahasiswa di kelas kan motivasi belajarnya rendah semua juga enggak. Jadi ada teman-teman yang di kelas itu harus dimotivasi, ada yang memang diapresiasi karena dia sudah menunjukkan membaca secara mandiri, belajar mandiri, tapi ada juga yang harus dipaksa untuk membaca. Oke, kalau enggak, refleksikan apa yang sudah kamu baca kemarin, misalnya tugasnya itu. Tugas saya misalnya apa yang sudah kamu pelajari, coba bandingkan dengan pengalamanmu, tuliskan. Oh iya. Nah gitu kan, ya memang seperti itulah cara saya membumikan teori. Kalau buat Angel, misalnya nih, apa ya, hal-hal apa aja sih yang buat Angel suka bosan gitu di kelas, misalnya kayak ngantuk atau jenuh atau gitu tuh apa aja sih? Kadang penjelasannya tuh kayak hanya bikin itu aja, terus nggak ada perubahan pembahasan, jadi kayak anak tuh kayak jenuh, nggak mau deh, dosennya nggak seru, itu aja topiknya. Terus kadang dosennya tuh kalau bicara tuh kadang suka lambat gitu, jadi anak-anak tuh kayak ini dongeng apa pembelajaran gitu, kayak bosen. Terus ada yang kayak tidur aja lah ya kan, nanti palingan pinjem catatan teman gitu kan. Terus jadi kayak ya anak-anak tuh lebih maunya tuh kayak dosennya tuh lebih masuk ke dalam mereka gitu loh, lebih pengen nyatu. Tapi terkadang ada dosen yang kayak ya pembahasannya lebih ke dewasa, maksudnya ke S yang lebih tinggi gitu. Jadi anak-anak tuh apalagi maba kan, baru kuliah, jadi kayak lebih sulit memahami gitu loh. Mungkin ini ya, karena dosennya itu cuma kerja S2 atau S3. Iya. Iya, dianggap sama itu. Iya, jadi kayak dianggap semester 1 sama bagi dia. Jadi kayak mungkin bagi anak-anak tuh diputar-putar ya katanya ya. Terus tapi bagi dia itulah caranya dia dan pemikirannya dia maunya itu. Tapi bagi anak mahasiswa tuh sulit gitu. Sangat sulit untuk memahami dosennya. Terus kayak bertanya-tanya, dosennya bakal jelasin lagi tapi dibolak-balik gitu loh. Jadi kayak jadi mereka kayak jenuh deh, kita bolos aja. Ada gitu, pasti ada. Pak Bram sendiri misalnya menghadapi mahasiswa yang modelannya kayak tadi yang ngantuk atau yang pokoknya sering kelihatan tidur atau sering nggak nangkep gitu tuh, Pak Bram cara ngadepinnya gimana? Itu sangat sangat mungkin dipengaruhi oleh mood sih. Kadang kalau mood saya baik ya saya ngeprank sekalian. Dulu saya prank dia tidur sendiri dikunci di kelas. Ada. Dulu dia tidur itu ya, tidur terus kemudian sudah selesai, teman-temannya udah pulang. Oh ini Pak masih tidur, udah tinggal aja kita matikan lampunya. Ya kadang kalau dalam situasi masih mungkin dia capek atau mungkin dia habis kerja ya, kita nggak tahu juga ya. Maksudnya teman-teman mahasiswa yang tidur di kelas itu apakah karena tidak punya motivasi belajar atau karena memang dia bekerja sebagai waktu sehingga capek di kelas, ya kita juga nggak tahu. Nah itu posisi yang positive thinking gitu ya. Posisi kalau sudah jengkel tiduran terus. Ya kayak tadi, videonya tak getak, tapi bukan getak dia. Saya sedang mencontohkan para bahasa tadi. Dia kayak gitu. Ya kembali sih tergantung situasi hati. Maksudnya lagi suntuk kerjaan terus ini ada mahasiswa yang ini lagi kadang juga jengkel juga. Manusiawi lah melihat teman-teman kayak gitu terus rasanya bagus lah. Kalau nggak saya langsung saya tegur di situ ya kalau masih dalam kondisi hati senang ya tak buat mainan aja, tak kerjain sekalian. Kalau Pak Bram punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton untuk khususnya buat mahasiswa biar lebih punya motivasi lagi atau punya tujuan lagi tuh, Pak Bram punya pesan-pesan nggak? Ya pesan-pesannya apa ya? Karena saya tidak bisa menyarankan mahasiswa itu harus seperti ini. Di tugas saya itu kan banyak kan refleksi malah. Dan itu pengalaman otentik teman-teman, nggak bisa mengatakan pengalaman itu salah, nggak bisa. Jadi maksud saya pesan saya ini tidak bisa di-generate untuk semua mahasiswa karena kondisi mahasiswa itu beda-beda. Ya tadi ada yang persoalan finansial, ada yang mungkin persoalan bahwa memang bahkan jujur ya teman-teman,
ada yang punya persoalan psikologis juga. Jujur saya sedih banget, saya sedang berpikir gimana caranya. Ini kan saya nggak mau dipotong apa, tapi trennya sekarang kan sudah 3 mahasiswa komunikasi yang meninggal. Terakhir kan UGM. Itu bagi saya kok ada semacam warning, jangan sampai. Ya itulah konteksnya, bahwa masing-masing bahkan punya problem warga sendiri. Ketika datang itu mereka nggak konsen, jangan-jangan mikir orang tuanya yang cerai itu mungkin juga ada. Jadi saya nggak bisa menyamakan semua itu dalam variabel yang semua itu dalam kondisi yang semuanya baik itu nggak bisa. Jadi kalau ditanya apa sih pesan-pesannya, sebenarnya teman-teman harus tahu sih ngapain di sini. Saya di sini untuk apa? Untuk belajar, untuk menyenangkan orang tua, untuk cari pacar, macam-macam motivasinya. Jadi kalau sudah menemukan, bagi saya kampus itu rumah belajar. Saya teman-teman, kenapa kok saya ngasih tugas minta pengalaman teman-teman? Ya karena saya belajar. Posisi kita itu kalau dalam konteks istilah sivitas akademika, sivitas itu hanya status istimewa untuk dosen dan mahasiswa. Teknik bukan sivitas. Kenapa? Asumsinya dosen itu juga belajar dari mahasiswa, pengalaman terkininya. Mahasiswa belajar dari dosen yang sudah banyak baca buku. Jadi disitulah letak, bagi saya sih, letak joyful juga ketika mahasiswa, dosen yang sudah pernah jadi mahasiswa, baca buku lebih banyak, lalu berinteraksi dengan mahasiswa yang punya pengalaman fresh nih, sekarang ini trennya baru apa, itu kemudian kita dialogkan berdasarkan perspektif teori yang sudah lebih banyak dikuasai oleh dosen. Jadi ketika teman-teman kita semua sudah punya motivasi bahwa di sini adalah rumah belajar, maka kita sudah bayangkan, oh nanti mau jadi apa, nanti magangnya di mana, nanti saya kerja jadi apa. Teman-teman, saya suka nonton film yang bertemakan universitas. Jadi ada Beautiful Mind, itu menceritakan seorang dosen, tapi dia skizofrenia. Jadi dia punya teman imajiner, tapi dia ini penemu Nobel. Itu kejadian nyata. Jadi membayangkan situasi kampus yang ideal itu, atau contoh yang lain, ceritanya si Zuckerberg, si CEO Facebook atau penemunya Facebook. Ada film namanya Social Network, meskipun itu bukan film dokumenter, tapi melihat settingannya itu dia putus pacar saja, marahnya bikin algoritma hingga lahirnya Facebook. Jadi bayangkan energi kita itu ketika kita punya pengalaman pribadi langsung dikaitkan dengan teori gitu. Pengennya sih, tapi kan nggak semua bisa seperti itu. Dan saya sadar semua nggak bisa harus dipaksa seperti itu. Itu sih. Oke. Untuk Angel sendiri nih, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk mahasiswa atau dosen? Kalau untuk mahasiswa, teman-teman lebih care ke teman-temannya sih, lebih kayak ya emang jangan membeda-bedakan orang dari apapun, mau kaya, mau miskin, mau beda, mau apapun jangan. Jadi kayak mereka pengen cerita ya kamu dengerin aja, nggak perlu kayak kamu cerita ini. Kita lebih care ke orang, lebih banyak peduli ke orang. Saya sebenarnya sedikit ya. Jadi saya punya teman satu angkatan, yang satu itu rajin berenang, yang satu itu titip absenan. Nah, singkat cerita, yang titip absenan ini DO. Semester 5 dia nggak melanjutkan, dia bikin usaha. Yang rajin ini akhirnya apa? Setelah lulus kerja ke yang DO ini. Yang DO ini jadi bos. Yang rajin ini jadi karyawan. Bukan berarti maksud saya begini, jangan kuliah, jangan serius-serius, enggak. Maksudnya begini, poinnya akan melanjutkan dari Angela, bahwa menjalin relasi itu adalah poinnya. Kita nggak tahu suatu saat teman kita itu jadi direktur utama, lalu kita butuh dia. Maka kalau kita dari SML, dari kuliah itu sudah tidak membeda-bedakan, sudah menjalin relasi dengan baik, kita nggak tahu suatu saat kita ternyata dia itu atasan saya suatu saat nanti. Jadi kalau kita memperlakukan orang dengan baik, dan kita nggak tahu masa depan kita itu ternyata dengan dia di satu tempat kerja, dan dia ternyata karya lebih cepat, maka ketika kita sudah membangun relasi, maka dalam konteks bisnis itu relasi itu paling penting.
Betul kamu. Jadi kuliah selain ngejar ilmu, Harus ngejar relasi juga ya. Kita nggak tahu sebelum kita nanti. Oh ternyata dia dari Filipina. Iya. Di tempat saya bekerja. Iya. Bisa aja gitu. Udah tutup aja ya. Tutup aja ya. Ya. Oke. Terima kasih untuk Pak Bram dan juga itu untuk waktunya yang telah diberikan kepada kami. Oke. Sekian dari podcast kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.